Selamat datang kembali di Jin dan Jun Channel bersama saya Junaidi dalam seri pembelajaran algoritma dan pemrograman. Guys, ini adalah video kedua saya pembahasan tentang algoritma dan pemrograman. Kalau teman-teman belum menonton video saya sebelumnya, disarankan teman-teman untuk menonton video saya sebelumnya. Karena tema kita kali ini adalah tentang logika true dan false serta logika N. Nah, pembahasan logika N ini itu sering menyebut-nyebut apa itu true dan false. Jadi, disarankan kalau teman-teman belum menonton sama sekali atau belum paham apa itu true dan false, maka saya sangat menyarankan teman-teman untuk memahami terlebih dahulu logika true dan false pada video saya sebelumnya. Kalau teman-teman sudah paham, teman-teman bisa melanjutkan menonton video ini agar teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Oke, pembahasan kita kali ini tentang logika N serta tabel kebenaran. Kalau pada pembahasan sebelumnya kita menggunakan satu pernyataan dan satu kondisi, tetapi pembahasan kali ini kita akan gunakan beberapa kondisi dalam satu pernyataan. Oke, ending materi kita akan menghasilkan sebuah tabel kebenaran dengan penggunaan logika N. Oke guys, kita langsung mulai aja. Logika N. Oke, apa sih itu N? N itu kan bahasa Inggris guys. Jadi kalau diartin bahasa Indonesia itu dan. Nah, jadi jangan bingung nih. Ada N, ada OR. Nah, cuma logika OR kita bahas pada video berikutnya. Tapi kali ini kita kupas tuntas tentang logika N. Oke. N artinya dan, gitu ya. Nah, makna dari N ini adalah jika seluruh kondisi bernilai true, maka hasilnya pasti true. Itu. True ini benar. Jadi jika seluruh kondisi bernilai benar, maka hasilnya benar. Nah, kalau teman-teman belum paham apa itu kondisi, ya tonton pembahasan saya sebelumnya. Karena asumsi saya kali ini, teman-teman sudah paham dengan yang namanya pernyataan dan kondisi. Oke. Jadi contoh sederhana begini teman-teman. Teman-teman kan dalam keseharian sering menggunakan kata-kata dan dalam beberapa permintaan. Misalnya gini, saya mau makan nasi dan minum jus jeruk, gitu ya. Oke, ingat, saya mau makan nasi dan minumnya jus jeruk. Oke, ada kata dan di situ. Oke, atau kalau dan kita rubah dengan N, saya mau makan nasi and minumnya jus jeruk, betul ya? Oke. Tolong pahami kalimat yang saya sebutkan tadi. Ada kata dan ada dua permintaan di situ. Mau makan nasi dan minumnya jus jeruk. Paham ya? Nah, artinya saya akan senang ketika memang nasinya ada, minum jus jeruknya ada, sehingga mau makan nasi dan minum jus jeruk terpenuhi gitu. Atau kalau kita bilang tersampaikan. Saya bisa makan nasi dengan minum jus jeruk. Nah, kalau nasinya ada, jus jeruknya ada, berarti kondisi permintaan saya tadi adalah benar. Artinya terpenuhi. Nah, itu maksudnya dan, guys, oke? Nah, apa yang terjadi ketika keinginan saya memakan nasi dengan minum jus jeruk, ternyata nasinya ada, minumnya cuma air putih, gitu ya. Saya dan loh, gitu ya. Oke, berarti keinginan saya tidak terpenuhi, gitu ya. Karena hanya nasinya saja, tetapi minumnya tidak terpenuhi. Oke, mau makan nasi, minum jus jeruk, itu ada dua kondisi. Mau makan nasi kondisi 1, minum jus jeruk kondisi 2, begitu guys.
Jadi kalau kondisi satunya terpenuhi, artinya nasinya ada, dan jus jeruknya terpenuhi, artinya minumnya ada, maka kondisi satu dan kondisi dua sama-sama terpenuhi, maka hasilnya terpenuhi. Gitu maksudnya guys. Oke. Berarti kondisi satu nilainya true, kondisi dua nilainya true, pakai dan hasilnya true. Nah, gitu. Jadi kalau teman-teman bingung memahaminya, lari saja, bawa saja ke pemahaman sehari-hari, gitu ya. Oke. Apakah harus dua kondisi? Enggak, guys. Bisa lebih dari dua kondisi. Bisa 3, 4, 5, 100, 1000, terserah tanpa batas. Tapi berapapun jumlah kondisinya. Oke, kalau salah satu tidak terpenuhi, maka hasilnya salah. Nah, itulah logikanya. Nanti kita bahas lebih dalam. Oke. Makna pemahaman kedua N, kalau yang pertama adalah hasilnya akan true jika seluruh kondisi true. Nah, makna kedua itu N artinya dan jika salah satu kondisi saja bernilai false, maka otomatis hasilnya false, guys. Itu. Saya mau makan nasi, minum jus jeruk, cemilannya buah pepaya. Kalau salah satu nggak ada, maka kondisinya tidak terpenuhi. Itulah. Saya mau makan nasi, minum jus jeruk, cemilannya pepaya. Salah satu nggak ada, berarti keinginan saya tidak terpenuhi. Nah, kalau tidak terpenuhi artinya false gitu. Paham ya? Jadi makna N itu seluruh kondisi terpenuhi, maka hasilnya terpenuhi. Atau seluruh kondisi nilainya true, maka hasilnya adalah true. Paham ya? Kalau salah satu kondisi saja false, maka otomatis hasilnya false. Itulah makna dari dan. Beda sama atau loh. Atau kan salah satu, tapi saya nggak mau bahas kali ini. Saya bahas nanti itu. Oke? Nah, dua kalimat ini tolong teman-teman pahami, karena kita akan bahas lebih lanjut tentang ini. Oke. Guys, bagaimana memahami logika N? Saya berikan beberapa contoh lah, gitu ya. Pertama, tadi udah saya kasih contoh dalam bentuk pernyataan, tetapi saya tulis di sini secara gamblang langsung. Misalnya gini, saya minta pulpen dan penggaris, gitu. Ini saya bedakan, tadi mau makan nasi dan minum jus jeruk ya. Kali ini saya ambil contoh, saya minta pulpen dan penggaris. Paham ya? Pulpen dan penggaris. Ada dan di tengah, ada permintaan pulpen, ada permintaan penggaris. Oke. Kalimat saya minta pulpen dan penggaris ini, inilah yang kita sebut sebagai sebuah pernyataan. Gitu ya, pernyataan. Nah, lalu pernyataan ini kita analisa, guys, gitu ya. Kita analisa gitu, oke. Pertama, dia menggunakan logika and apa or, kan gitu ya. Ada dua nih, and dan or. Yang kali ini kita mau bahas and. Jelas di sini adalah saya minta pulpen dan penggaris. Dan artinya n ya. Berarti kalimat dan ini ada penggunaan logika n gitu. Paham ya? Oke. Lalu apa analisa kita kedua? Ada berapa kondisi dalam pernyataan ini gitu ya. Sebelum dan saya minta pulpen. Nah, minta pulpen itu adalah sebuah kondisi satu kita sebut. Oke. Lalu kita analisa lagi, setelah dan ada yang namanya penggaris. Oke. Nah, penggaris ini kita sebut sebuah kondisi dua. Paham ya? Jadi dalam sebuah kalimat pernyataan, saya minta pulpen dan penggaris, terjadi penggunaan dan terdapat dua kondisi, yaitu kondisi satu yang kita sebut yang diminta adalah pulpen, dan kondisi dua yang diminta adalah penggaris. Nah, ini hasil analisa kita terhadap pernyataan ini untuk memisah beberapa kondisi. Paham ya? Oke, kita coba lanjut. Kita tarik guys pernyataannya ke kiri. Saya minta pulpen dan penggaris. Oke, nah artinya kondisi satu itu sama dengan pulpen. Gitu ya. Karena kan tadi minta pulpen dan penggaris. Kondisi satunya adalah pulpen.
lalu kondisi 2-nya adalah penggaris. Paham ya? Pelan-pelan nih guys, pelan-pelan. Kalau memang pulpennya diberikan, kan saya minta pulpen. Kalau memang pulpennya dikasih, maka ini kan ada penggunaan N ya. Kalau memang pulpennya dikasih, maka nilainya adalah true. Itu artinya terpenuhi. Keinginan saya tersampaikan. Karena saya minta pulpen dan benar-benar dikasih pulpen. Nah, itu nilainya true. Gitu. Kondisi 2 kan minta penggaris. Kalau memang penggarisnya benar-benar ada dan dikasih, berarti keinginan saya atas kondisi kedua terpenuhi. Berarti nilainya true. Paham ya? Terpenuhi itu artinya nilainya true. Gitu. Oke. Nah, di antara kondisi 1, kondisi 2 kan ada penggunaan kata dan, kata and, betul ya? Maka true and true, hasilnya adalah true. Gitu. Nih logika pertama nih. Kalau kondisi 1 terpenuhi, kondisi 2 terpenuhi, maka Pak menggunakan and hasilnya terpenuhi. Kondisi 1 true, kondisi 2 true, dengan and hasilnya true. Nah, ini. Paham ya? Mulai paham ya? Mulai paham. Kalau belum paham, saya ada contoh berikutnya. Oke. Nah, contoh berikutnya masih pakai and guys. Oke. Pertama, saya minta pulpen dan penggaris. Betul ya? Ingat tuh, lihat tuh di atas tulisannya minta pulpen dan penggaris pernyataannya. Nah, kondisi satunya yang diberikan bukan pulpen tetapi pensil. Gitu. Apa artinya? Loh, saya minta pulpen kok yang dikasih pensil? Berarti keinginan saya tidak terpenuhi. Nah, tidak terpenuhi tadi berarti nilai kondisinya adalah false nanti, gitu ya. Kedua, belum saya bahas nih. Kondisi 2, saya minta penggaris. Lihat lagi pernyataannya, saya minta pulpen dan penggaris, oke. Kondisi 1 yang diberikan adalah pensil, padahal saya mintanya pulpen, maka nilai kondisi 1 tidak terpenuhi. Artinya false. Gitu. Oke. Nah, kondisi 2, saya minta penggaris dan memang dikasih penggaris, berarti terpenuhi keinginan saya, berarti nilainya true. Paham ya? Nah, kondisi 1 dan kondisi 2 ketika kita temukan hasilnya adalah false. Kenapa? False and true, hasilnya false. Kenapa? Tadi saya bilang, ketika salah satu kondisi bernilai false, kalau penggunaan and, maka hasilnya pasti false. Itu rumus. Tolong diingat, gitu ya. Logika ini kepake guys dalam pemrograman, gitu. Memang basic dulu yang saya bangun, gitu ya. Oke. Paham ya? Mulai paham. Kasus kedua. Tadi kan kondisi 1-nya tidak terpenuhi, kondisi 2-nya terpenuhi guys. Oke, dengan pernyataan yang sama. Nah, anggaplah saya minta pulpen dan benar-benar pulpennya dikasih. Itu kondisi 1. Kondisi 2, saya minta penggaris, loh yang dikasih buku. Gitu. Loh, minta penggaris dikasih buku. Minta pulpen dikasih pulpen, ya udah berarti nilainya true. Betul kan? Minta penggaris dikasih buku, ya berarti nilainya false, gitu. True and false, maka hasilnya adalah false. Kok bisa? Ingat rumusnya tadi. Kalau penggunaan and, ketika salah satu kondisi nilainya false, maka hasilnya pasti false. Nah, gitu guys. Mulai ya, paham ya? Paham nih, mulai kebentuk nih, gitu ya. Kalau kecepatan, teman-teman bisa ulang video ini. Oke, kasus berikutnya, contohnya. Yang pertama tadi kondisi 1 terpenuhi, kondisi 2 terpenuhi. Yang kedua kondisi 2 tidak terpenuhi, kondisi 3 terpenuhi. Yang ketiga kondisi 1 terpenuhi, kondisi 2 enggak. Yang keempat ini contohnya, saya minta pulpen yang dikasih pensil. Gitu ya. Kondisi 2-nya saya minta penggaris yang dikasih buku. Loh. Oke. Jelas dong. Mintanya pulpen dikasih pensil,
berarti keinginan saya tidak terpenuhi. Maka hasilnya adalah false. Oke. Minta penggaris dikasih buku berarti tidak terpenuhi. Maka hasilnya adalah false. Oke. False and false. Artinya hasilnya false. Gitu. Minta pulpen dikasih pensil, minta penggaris dikasih buku, nggak ada yang terpenuhi, berarti tidak terpenuhi sama sekali. Ya udah, hasilnya false. Nah itu logikanya guys, gitu ya, paham ya? Oke, udah mulai nih, udah mulai kebuka ya. Oke, pelan-pelan. Nah, masih memahami logika algoritma N, gitu ya, tapi kasusnya saya rubah dengan angka. Kalau tadi kan pakai kata-kata sehari-hari ya, sekarang kita pakai angka biar teman-teman lebih gampang mencernanya. Dan angka yang saya gunakan pun sederhana, penjumlahan, perkalian, pengurangan. Dan sekali lagi saya bilang, kita bukan sedang belajar matematik. Kita tidak belajar penjumlahan 2 tambah 3 5, bener enggak? Bukan itu. Ini cuma contoh, oke? Dalam kurung 2 tambah 3 sama dengan 5, N dalam kurung 2 kali 3 sama dengan 6. Oke. Ini benar nih, benar. 2 tambah 3 emang 5. Oke. 2 kali 3 emang 6. Oke. Nah, deretan hitungan ini disebut sebuah pernyataan. Paham ya? Nah, lalu kita analisa. Pernyataan ini kita analisa. Oke. Kita analisa berarti terdapat kondisi 1 yaitu 2 tambah 3 sama dengan 5. Dan terdapat kondisi 2, 2 kali 3 sama dengan 6. Paham ya? Oke. Nah, kondisi 1, 2 kali tambah 3 sama dengan 5. Kondisi 2, 2 kali 3 sama dengan 6. Oke. Nah, lalu bagaimana ini kita coba tentukan nilainya? Gitu. Karena ada penggunaan N di tengah, gitu ya. Oke, sebelah kiri udah saya salin. 2 tambah 3 sama dengan 5 itu kita sebut sebagai kondisi 1. Oke. Kemudian 2 kali 3 sama dengan 6 kita sebut sebagai kondisi 2. Oke. Penggunaan yang kita gunakan adalah N. Logikanya. Oke. Ya sudah. Kira-kira 2 tambah 3 sama dengan 5 betul atau salah? Ya betul dong. 2 tambah 3 5. Ya udah. Berarti nilainya adalah true. Oh, maaf, saya salah. Itu harusnya true. Gitu ya, 2 tambah 3 sama dengan 5 harusnya true, bukan false. Oke guys? Oke, nanti direvisi aja. Oke, hasilnya true, bukan false. Lalu 2 kali 3 sama dengan 6. Hasilnya apa? Hasilnya true. Oh, ini false. Salah ya guys. Ini harusnya true dan true ya. Oke, true dan true. Oke, true dan true. Hasilnya adalah true. Gitu. Jadi misalnya nih, maaf nih guys, itu bukan F dan F, T dan T ya. True dan true. Oke. Hasilnya true. Oke. Nah, kemudian contoh kasus berikutnya adalah 2 tambah 3 sama dengan 6. N 2 kali 3 sama dengan 5. Gitu. Oke. Ini nilai kondisinya apa? 2 tambah 3 sama dengan 6. 2 tambah 3 sama dengan 5. Oke. 2 pakainya N ya. 2 tambah 3 sama dengan 6 itu false. Betul ya? 2 tambah 3 harusnya 5 dong. Masa 6? Berarti nilai kondisinya adalah false. Oke. 2 kali 3 sama dengan 5 itu juga false. 2 kali 3 itu harusnya 6. Gitu ya. Berarti ini nilai kondisinya adalah false. Oke, paham ya guys? Nah, false and false. Maka hasilnya adalah false. Gitu. Kondisi 1 false, kondisi 2 false, hasilnya false. Oke. Kasus berikutnya, biar lebih paham lagi. Oke. 2 tambah 3 sama dengan 5. N 2 kali 3 sama dengan 5. Oke, apa tuh? Kondisi satunya 2 tambah 3 sama dengan 5.
kondisi duanya 2 kali 3 sama dengan 5. Kira-kira nilainya apa? Coba teman-teman tebak gitu. Bisa dong ngitung sederhana. Oke, 2 tambah 3 sama dengan 5. Oh ya udah. True hasilnya gitu ya. True. Kemudian 2 kali 3 sama dengan 5. True apa false? Oke, false. Oke. Penggunaan logika yang kita gunakan adalah N. Maka true and false hasilnya adalah false. Maaf. False ya. True and false hasilnya false. Oke. Paham ya? Mulai kebayang ya? Oke, kasus berikutnya. 2 tambah 3 sama dengan 6 dan N 2 kali 3 sama dengan 6. Oke. Guys, kalau di matematik ini salah, tapi di algoritma nggak ada yang salah. Dalam pernyataan yang ada adalah nilainya salah apa benar. Begitu aja, true or false. Ini pernah saya bahas di video sebelumnya. Jadi kalau teman-teman bingung dengan ini, teman-teman tonton video saya sebelumnya ya. Oke. Nah, 2 tambah 3 sama dengan 6 itu adalah kondisi 1 dan kondisi 2-nya adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Oke, kita gunakan penghubung N. Oke. Ya sudah, sekarang kita nilai kondisi 1 nilainya benar apa salah gitu. 2 tambah 3 sama 6 salah, harusnya kan 5. Betul ya? Berarti kondisi 1 nilainya false. Oke guys. Nah, kondisi 2 kali 3 sama dengan 6, ya emang benar 6 gitu ya. Berarti nilai kondisinya adalah true. False and true. Hasilnya menjadi false gitu. Oke? Oke. Ini dengan 2 kondisi guys, oke. Sekarang kita coba perkompleks sedikit gitu ya. Kita gunakan 3 kondisi. Jadi kalau dengan 3 kondisi teman-teman udah paham, mudah-mudahan berapa kondisi pun teman-teman bisa paham dan bisa menyelesaikan. Oke. Kasusnya saya lengkapi. Saya lebih bikin kompleks sedikit lah, bukan rumit sih, kompleks. Ada penggunaan 2 kali N, tuh ya. Ada N pertama, N kedua. Artinya kalau penggunaan 1N berarti kondisinya 2. Kalau penggunaannya 2N berarti kondisinya 3. Gitu aja. Jadi jumlah kondisi adalah jumlah N ditambah 1 gitu. Kalau kasus yang pertama tadi kan N-nya 1. Berarti jumlah N ditambah 1, 1 tambah 1 berarti menjadi 2 kondisi. Di sini kasusnya ada penggunaan 2N, berarti 2 tambah 1 berarti 3 kondisi guys, gitu ya. Kondisi pertama itu 2 tambah 3 sama dengan 5N, 2 kali 3 sama dengan 6N, 3 kurang 2 sama dengan 1. Oke. Nah, barisan hitungan ini kita sebut sebagai sebuah pernyataan. Paham ya? Oke. Lalu di mana kondisinya? Oke. Yang pertama, 2 tambah 3 sama 5 itu adalah kondisi 1. Kemudian 2 kali 3 sama 6 itu adalah kondisi 2. Dan 3 kurang 2 sama dengan 1 itu adalah kondisi 3. Nah, bagaimana cara penyelesaian ini? Guys, dari awal saya bilang bahwa pada dasarnya komputer bekerja atas perintah true dan false. Paham ya? Pada dasarnya komputer bekerja atas angka 0 dan 1, bilangan biner. Artinya komputer hanya mengenal 2 hal, 0 dan 1, true dan false. Paham ya? Nah, kalau teman-teman ketemu kasus yang lebih dari 2 kondisi, teman-teman nggak bisa selesaikan langsung dalam bentuk seluruh kondisi. Teman-teman harus jadikan menjadi 2-2. Teman-teman harus selesaikan dengan pasangan. Itu sebabnya kita selalu berpasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, baik, jahat, jelek, cantik, ganteng, gitulah, gitu ya. Oke. Nah, komputer juga, dalam ilmu algoritma ini, untuk menyelesaikan kasus yang lebih dari 2 kondisi, maka mau nggak mau, teman-teman harus jadikan 2 kondisi, hingga mengerucut endingnya menjadi 2 kondisi. Coba lihat kasus ini, ada 3 kondisi, oke?
Kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3. Bagaimana cara penyelesaiannya? Pertama, teman-teman bisa adu dulu kondisi 1 dengan kondisi 2. Bandingkan kondisi 1 dengan kondisi 2. Oke, dengan N. Oke, kondisi 1, kondisi 2. Lalu hasilnya tentukan. Maka ketika teman-teman bandingkan kondisi ke 1, kondisi 2, di tahapan berikutnya itu menjadi kondisi 1. Oke, maka kondisi 3 otomatis turun ke bawah. Lalu kondisi 1, kondisi 3 yang turun ke bawah tadi menjadi kondisi 2. Kondisi 2 dan 1 tadi menjadi kondisi 1, kondisi 3 turun, lalu kondisi 1 dan kondisi 2 pada tahapan kedua ini kita adu lagi, hasilnya akan menghasilkan sebuah nilai gitu. Ini caranya, ini rumusnya ya guys. Jadi saya ulang. Kalau ada lebih dari 2 kondisi, selesaikan per 2 kondisi gitu. Oke. Kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3. Oke. Kondisi 1 diadu dengan kondisi 2. Nih, kondisi 1 dengan kondisi 2 hasilnya apa? Gitu ya. Nanti menghasilkan kita ganti dengan nama kondisi 1. Lalu kondisi 3 karena ini ganjil guys, gitu ya. Kalau genap ya 1 2 3 4. Nanti hasil dari 1 2 kita adu dengan hasil 3 dan 4 gitu ya. Karena ganjil berarti 1 2 kita adu dulu, maka hasilnya menjadi kondisi 1, lalu kondisi 3 kita adu dengan kondisi 2. Nah, ini kondisi 3 ya. Turun. Lalu kita adu dengan kondisi 1 dengan kondisi 2, kita adu hasilnya dan nilainya apa. Betul ya. Oke. Kita lihat contoh kasus saja langsung dalam hitungan matematik. Oke. 2 tambah 3 sama dengan 5. Ini adalah kondisi 1. 2 tambah 3 sama ini kondisi 1. Benar atau salah? Benar dong. 2 tambah 3 sama 5, maka hasilnya true. Betul ya. 2 kali 3 sama dengan 6. Benar atau salah? Benar. Hasilnya true. Oke. 3 kurang 2 sama dengan 1. Benar atau salah? Benar. Hasilnya adalah true. Paham ya? Nah, lalu bagaimana menentukan nilai akhirnya? Oke. Kita adu dulu kondisi 1 dengan kondisi 2. Artinya true and true. Oke. True and true, maka hasilnya true. Kan tadi rumusnya ada. Oke. True and true, hasilnya true. Lalu kita adu lagi kondisi hasil dari kondisi 1, kondisi 2. Kita bandingkan dengan kondisi 3. Maka true and true lagi gitu ya. True and true, hasilnya true. Nah gitu. Nah ini jadi dengan 3 kasus kondisi hasilnya true karena nilainya semuanya true gitu ya. Oke, caranya apa? Pasangkan dua-dua sampai terakhir menghasilkan nilai akhir tunggal gitu. Oke, kasus kedua. Oke, masih sama pernyataannya, cuma kayaknya angkanya hasilnya saya rubah gitu ya. Oke. 2 tambah 3 sama dengan 5. Kira-kira true apa false? Ya, true. Betul ya. 2 kali 3 sama dengan 6. True atau false? True. Oke. Nah, ini perkara yang sederhana gitu ya. Jadi saya nggak perlu bahas. 3 kurang 2 sama dengan 2. True apa false? False. 3 kurang 2 1 dong gitu ya. Tapi di situ kan 2 hasilnya. Berarti maka hasilnya false. Oke. Cara pertama kita adu antara kondisi 1, kondisi 2. Oke. Pakai N di sini ya. True and true. Yang pertama hasilnya true. Kemudian hasil dari true and true yang pertama kita adu dengan kondisi 3 menjadi true and false. Gitu ya. Pakai N, true and false, hasilnya adalah false. Oke, ingat pernyataan penjelasan saya di awal. Kalau salah satu hasilnya false, pasti nilai akhirnya false. Gitu aja udah, gitu ya. Nanti terakhir kita ada tabel kebenaran guys. Oke. Nah, kasus berikutnya saya kelengkapin lagi nih guys, biar paham nih. Jadi logika N ini teman-teman harus benar-benar paham, gitu ya. Oke, kita belum bicara OR, masih bicara N, gitu. Oke. 2 tambah 3 sama dengan 6. Betul? Salah. 2 tambah 3 itu 5. Tapi di sana dinyatakan 2 tambah 3 sama dengan 6.
Tidak ada yang salah dengan hitungan itu. Yang ada adalah nilainya salah. False dong, gitu ya. 2 kali 3 sama 6, betul nggak? Betul. Oke, maka nilainya adalah true. Oke, 3 kurang 2 sama dengan 1, itu pun betul, maka nilainya adalah true. Oke. Masih penggunaan and, false and true, true and true. Gitu ya, ada 2 ya. Mana yang mau kita selesaikan dulu? Nih, false and true hasilnya false. Ingat, salah satu salah, pasti hasilnya salah. Kemudian hasil dari pertama false and true kita adu dengan kondisi 3 yang isinya true, gitu ya. Maka false and true hasilnya false. Tetap dong endingnya false gitu. Jadi mau dibulak-balik kayak manapun, kalau dia and, kalau ada false pasti endingnya false. Itu rumus guys, gitu ya. Itu rumus. Oke, kasus berikutnya kita tes lagi. 2 tambah 3 sama dengan 5 adalah true, betul ya. 2 kali 3 sama dengan 5 adalah false. 6 dong harusnya ya. 3 kurang 2 sama dengan 1 adalah true. Betul ya. Oke. Kita lihat and di dua-duanya. Oke. True and false. Kalau tadi false and true, sekarang true and false. Hasilnya tetap false. Lalu false yang kedua ini kita adu dengan kondisi yang 3, true. Maka false and true hasilnya apa? False. Gitu. Ini saya bolak-balik aja guys untuk membuktikan memang kalau and itu kalau salah satu false pasti hasilnya false gitu. Salah satu. Kan true-nya ada 2 tuh, true-nya ada 2. Tapi endingnya false gitu. Karena salah satu ada false. Jadi kalau teman-teman bicara 1000 kondisi, 100 kondisi, jangan pusing. Ada 100 kondisi, ketemu aja satu false, maka seluruhnya adalah false. Gitu. Oke. Yang berikutnya adalah nih, 2 tambah 3 sama dengan 6. False apa true? False. Gitu ya. Harusnya 5 dong, gitu kan. 2 kali 3 sama dengan 5. False and true. False. Harusnya 6 dong, gitu ya. Oke, kondisi 3, 3 kurang 2 sama dengan 1. True. Nah, bener dong. Oke. Lalu, kita gunakan and. False and false, hasilnya false. Nah, false yang terakhir, kita adu dengan kondisi 3. False and true, menggunakan and. Maka hasilnya apa? False. Gitu. Ini kita bolak-balik nih guys, gitu ya, untuk membuktikan dimanapun posisinya, bagaimanapun formatnya, kalau n ketika ketemu false maka hasilnya false, gitu. Oke. Berikutnya 2 tambah 3 sama dengan 6 itu false. Oke. Kemudian 2 kali 3 sama dengan 5 itu false. 3 kurang 2 sama dengan 2 itu juga false gitu. Oke. Itu kan matematik nih. Lalu false and false ya. Yang kedua false and false lagi. False and false pertama hasilnya false, salah. Oke. False hasil 1 dan 2 kita bandingkan dengan kondisi 3, maka menjadi false and false lagi, hasilnya false. Salah satu salah aja pasti false, apalagi ini 3-3-nya salah, pasti false dong, gitu ya. Oke guys, mulai paham ya? Oke, mulai paham. Ini berikutnya saya kasih contoh lagi, cuma caranya beda, gitu ya. Tadi kan saya membandingkan 1 dan 2, oke. Ini pernyataan, oke. Kita bilang dulu 2 tambah 3, 5 adalah kondisi 1. Kemudian yang pertama itu kondisi 2, yang ketiga adalah kondisi 3. Paham ya? Nah, cara yang ini kalau tadi kita adu kondisi 1 dan kondisi 2, kali ini kita adu dengan n kondisi 2 dan kondisi 3, lalu hasil kondisi 2 dan kondisi 3 kita bandingkan dengan kondisi 1 menggunakan n
dan akan menciptakan sebuah hasil atau nilai. Paham ya? Beda sama yang sebelumnya. Sebelumnya kita selesaikan 1 dan 2, lalu hasilnya kita bandingkan dengan 3. Kalau sekarang kita selesaikan 2 dan 3, hasilnya kita bandingkan dengan yang pertama. Oke, kasusnya sama guys. Saya percepat aja, saya nggak perlu bahas. Oke, ini sebuah pernyataan. Paham ya? 2 tambah 3, 5 itu adalah true. Kemudian 2 kali 3 sama dengan 6 juga adalah true. 3 kurang 2 sama dengan 1 adalah true. Oke. Lalu kondisi 2, kondisi 3 kita adu dengan n, true and true, hasilnya true. Lalu hasil kondisi 2, kondisi 3 kita adu dengan kondisi pertama yang nilainya true, maka hasilnya menjadi true. Paham ya? Kasusnya sama juga, saya kembangkan dengan, nah kalau sudah, kebayang dong, saya putar-putar ya. Oke. Nah, kalau sudah, kita coba lihat, coba simpulkan guys. Tabel kebenaran. Paham ya? Tabel kebenaran. Tadi, teman-teman selanjutnya kembangin aja. Dibalik-balik angka diubah-ubah, pasti hasilnya true kalau semuanya benar. Pasti false kalau salah satu ada yang salah. Oke, kita masuk pada ending guys. Tabel kebenaran. Ini rumus guys. Tabel ini tolong teman-teman ingat luar kepala. Gitu ya. Oke. Cuma ada 2 kondisi, 4 kemungkinan guys. Tabel kebenaran itu. Saya ambil contoh kondisi 1, kondisi 2. Oke. Dan yang kita gunakan adalah n kolom paling kanan. Pertama, kalau kondisi 1 nilainya true dan kondisi 2 nilainya true, maka menggunakan n hasilnya pasti true. Oke, itu artinya kalau seluruh kondisi true maka hasilnya true. Kan gitu ya. Oke, kemungkinan kedua, kondisi 1-nya true, kondisi 2-nya false, maka hasilnya apa? False. Gitu. Kemungkinan ketiga, kondisi 1-nya false, kondisi 2-nya true, maka hasilnya adalah false. Oke. Kemungkinan keempat, kondisi 1-nya false, kondisi 2-nya false, maka hasilnya pasti false. Ini rangkuman tabel kebenaran yang tadi dari awal saya ceritakan. Oke, dirangkum menjadi sebuah tabel kebenaran. Lalu apa kesimpulannya guys? Apa kesimpulannya? Coba lihat. Di area kolom kanan n, true-nya cuma 1, false-nya 3. Oke. Apa kesimpulannya? Dia bernilai true kalau seluruh kondisi nilainya true. Oke. Nah, ini saya masuk pada kesimpulan pertama. N akan bernilai true jika seluruh kondisi nilainya true. Loh, kok seluruh itu kan cuma 2 kondisi? Iya, ini contoh 2 kondisi. Oke. Jadi, kalau Anda ada 2 kondisi, nilainya true seluruhnya, hasilnya pasti true. Kalau 10 kondisi, kalau true seluruhnya, hasilnya pasti true. Kalau 100 kondisi, kalau true seluruhnya, pasti hasilnya true. 1000, 1.000.000. Pokoknya kalau seluruhnya true, hasilnya true. Kesimpulan pertama guys. Oke. Nah, kesimpulan kedua, cara bacanya begini. N akan bernilai false jika salah satu kondisi nilainya false. Gitu. Teman-teman coba perhatikan tabel kebenaran di atas, kolom kanan bagian N. True-nya 1, 3-nya false. Kenapa dia false? Karena yang pertama, baris kedua, kondisi keduanya false, maka hasilnya false. Baris ketiga, kondisi pertamanya false, maka hasilnya false. Apalagi kondisi 1, 2 sama-sama false, maka hasilnya false. Gitu. Jadi ada 2 kesimpulan tentang tabel kebenaran ini guys. N akan bernilai true jika seluruh kondisi nilainya true. Apa maknanya? Teman-teman harus memastikan seluruh kondisi nilainya apa, baru teman-teman bisa menyimpulkan nilai akhir. Paham ya?
Artinya, kalau ada dua kondisi, teman-teman harus pastikan kondisi satu true nggak? True. Kondisi dua true nggak? True. Oke, kalau dua kondisi berarti hasilnya true. Tapi gimana kalau 10 kondisi? Teman-teman harus cek satu persatu sampai 10 kali. Lalu teman-teman bisa sebutkan hasilnya. Gimana kalau 100 kondisi? Gimana kalau 1000 kondisi? Apakah setiap kondisi akan teman-teman cek, lalu teman-teman tentukan nilai akhirnya? Berapa lama ya waktu yang dibutuhkan? Nah, dalam algoritma, selain algoritmanya benar, algoritma juga harus bisa menghasilkan proses yang cepat. Nah, proses pengecekan N dengan beberapa kondisi, dengan memastikan masing-masing kondisi nilainya apa, lalu ambil kesimpulan, itu memakan waktu yang cukup lama guys, gitu ya. Nah, kalau pada kesimpulan kedua, gini aja simple. Ketika ketemu salah satu kondisi nilainya false, maka hasilnya pasti false. Udah, gitu. Jangan dipikirin kondisi berikutnya. Ada 10 kondisi. Kondisi 1 true, kondisi 2 true, kondisi 3 false. Stop. Pasti false hasilnya. Gitu. Loh, kondisi 4 sampai 10 gimana? Jangan dipikirin. Gitu. Hasilnya false. Nah, cepetan mana? Kesimpulan 1 sama kesimpulan 2? Cepetan kesimpulan 2. Kalau kesimpulan 1 harus dipastikan seluruh kondisinya. Kalau kesimpulan 2 berhenti ketika menemukan nilai false. Gitu. Nah, ini kenapa? Ini penting guys. Jadi dalam ngoding itu nggak hanya benar, tapi harus cepet hasilnya. Kalau pakai kesimpulan 1 bisa jadi butuh 1 menit. Kalau kesimpulan 2 hanya butuh 1 detik. Gitu. Oke, lalu bagaimana pola yang harus kita pakai dalam menentukan nilai sebuah kondisi N? Gunakan kesimpulan 2 kalau teman-teman mau berpikir kecepatan, gitu ya. Kecepatan sebuah proses. Kesimpulan 2, N akan bernilai false jika salah satu kondisi nilainya false itu jauh lebih cepat dibanding kesimpulan 1. Paham ya? Oke guys, akhirnya saya sudah bisa dengan detail menjelaskan apa itu logika N, false and true, dengan lebih dari satu kondisi. Memang yang saya angkat cuma 2 kondisi dan 3 kondisi, tapi rumus ini berlaku untuk berapa kondisi pun. Mau 10 kondisi, 1000 kondisi, tanpa batas, rumusnya tetap berlaku. Jika ketemu salah satu kondisi nilainya false, pastikan nilainya adalah false. Kalau teman-teman bikin sebuah algoritma pemrograman, ketika ketemu kondisinya false, break, stop, out. Jangan lanjutkan prosesnya, pasti nilai false. Itu jauh lebih cepat dibanding teman-teman memastikan seluruh kondisi apa nilainya. Gitu ya. Oke guys, materi berikutnya saya akan bahas tentang logika true, false, dan or. Jadi kalau kali ini kita bahas N, yang berikutnya saya bahas or. Tetap dengan pernyataan kondisi lebih dari 1, dan pada akhirnya kita akan menghasilkan sebuah nilai kebenaran. Oke, terima kasih untuk keberlanjutan channel ini. Saya hanya berharap satu hal, dukung channel ini dengan subscribe dan share. Terima kasih. Jin dan Jun Channel mohon pamit.